Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang kapilaritas. Oke, di video sebelumnya kita udah belajar tentang tegangan permukaan zat cair ya. Nah, sekarang tentang kapilaritas. Secara pengertian, kapilaritas itu merupakan peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa sempit. Nah, kapilaritas itu dipengaruhi oleh adanya kohesi dan adesi antara zat cair dengan dinding kapiler. Kenaikan atau penurunan zat cair pada pipa kapiler disebabkan adanya tegangan permukaan yang bekerja pada keliling persentuhan zat cair dengan pipa. Nah, kenaikan atau penurunan zat cair pipa itu dirumuskan dengan 2 gamma cos theta dibagi rho GR. H itu adalah kenaikan atau penurunan fluida pada pipa kapiler, satuannya meter. Theta itu adalah sudut kontak. R-nya adalah jari-jari pipa kapiler, rho massa jenis zat cair, G gravitasi, dan gamma adalah tegangan permukaan. Konsep kapilaritas dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Oke, kita bahas dulu tentang aplikasinya ya. Sebentar, tentang aplikasi dari kapilaritas di kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah kalian pernah lihat kompor yang pakai minyak? Nah, kita tulis dulu kompor minyak tanah. Itu kan ada sumbunya, ada sumbu kompor warnanya putih. Nah, jadi kayak minyaknya itu akan menyerap ke sumbu, lah nanti baru dia bisa dinyalakan. Nah, itu menggunakan prinsip dari kapilaritas. Atau air naik ke tanah melalui akar. Nah, itu juga menggunakan prinsip kapilaritas. Atau air merembes ke dinding saat musim hujan. Itu juga menggunakan prinsip kapilaritas. Oke, sebelum ke soal, tadi ada istilah kohesi sama adesi. Kita cari tahu dulu ya. Jadi, kohesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang sejenis, sedangkan kalau adesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda jenis. Jadi, kalau kohesi sama jenisnya, kalau adesi itu beda jenis. Jika gaya kohesi itu lebih besar dari adesi, maka timbul meniskus cembung pada permukaan fluida. Contohnya raksa yang berada dalam wadah kaca. Sebaliknya, kalau gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi, maka akan timbul meniskus cekung pada permukaan fluida. Contohnya air yang berada dalam wadah kaca. Oke, selanjutnya di sini ada soal, mari kita identifikasi dulu. Yang pertama, sebuah tabung kaca kapiler dengan jari-jari 1 mm. Oke, berarti itu adalah R-nya 1 mm. Nah, biasanya kalau di fisika itu alangkah lebih enaknya kalau kita ubah ke satuan internasional ya, milimeter ke meter. Kalau berdasarkan tangga 3, 4, 5, 6, 7 kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari milimeter mau ke meter 1, 2, 3, naik 3 kali. Berarti 1 dibagi 1000 meter. Berarti 10 pangkat min 3 meter. Kemudian dimasukkan ke dalam air sehingga permukaan air dalam tabung naik sebesar 5 cm. Oke, itu adalah hanya. Jadi kenaikan atau penurunan itu adalah H 5 cm. Kita ubah ke meter berarti 5 dibagi 100 karena dia naik 2 kali. Atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian jika massa jenis air adalah 1000, berarti rho-nya adalah 1000 kilo per meter kubik, sudah meter berarti aman. Tegangan permukaannya juga diketahui, berarti gammanya 0,5 Newton per meter, atau kita boleh tulis 5 kali 10 pangkat min 1 Newton per meter. Pertanyaan adalah berapa besar sudut kontak? Oke, sudut kontak itu adalah theta ya.
Oke, nah kita tulis dulu rumusnya, masih ingat? Ya, rumusnya itu adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Ini adalah rumusnya. Kenaikannya tadi sudah diketahui ya, yaitu 5. 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Gamanya sudah diketahui 5 kali 10 pangkat min 1. Cos theta tetap dibagi rho-nya adalah 1000, berarti 10 pangkat 3, gravitasinya 10, R-nya adalah 10 pangkat min 3. Kita coba selesaikan dulu, 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kali 5 itu 10, berarti 10 pangkat 1, di sini ada 10 pangkat min 1, cos theta, dibagi, ini ada 10 pangkat 3, 1, oh, ini sama ini habis ya, berarti sisanya adalah 10 pangkat 1. Kalau sudah, ini sama ini juga habis, ini kali silang, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 1 sama dengan cos theta, berarti 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan cos theta. Nah, ini kan 0,5 sama dengan cos theta. Kita harus cari tahu tetanya itu harus berapa derajat, agar nilai cos theta itu adalah 0,5 atau setengah. Iya, ini menggunakan sudut istimewa ya, tetanya harus 60 derajat. Karena cos 60 derajat itu adalah setengah. Jadi jawabannya adalah tetanya harus 60 derajat. Selanjutnya soal berikutnya, permukaan air dalam pipa kapiler berdiameter 2 mm. Oke, diameternya adalah 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Permukaan air di dalam pipa. Oke, diameternya sudah diketahui. Habis itu, permukaan air di dalam pipa kapiler berdiameter dalam 2 mm adalah 2 cm. Kemudian 2 cm itu berarti ketinggiannya ya. Hanya itu 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Permukaan air di dalam pipa kapilernya diameternya 2 mm. Nah, tingginya 2 cm di atas permukaan air di luar pipa. Kemudian diketahui massa jenis airnya, oke, rho-nya 1 gram per centimeter kubik. Kalau mau dijadikan meter berarti 1000 kilo per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10. Oke, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sudut kontak pipanya adalah 60. Berarti tetanya adalah 60 derajat. Nilai tegangan permukaan air. Berarti itu adalah gamanya ya yang ditanyakan. Oke, masuk ke rumus. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, R-nya itu kan kita belum tahu, tapi kita bisa dapat dari diameter. R itu adalah setengah dari diameter atau diameter dibagi 2, berarti 1 mm atau 10 pangkat min 3 meter. Oke, lanjut. Di sini adalah rumusnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Hanya adalah 2, 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Gamanya kita cari. Cos-nya berarti cos 60. Dibagi rho-nya adalah 1000, 10 pangkat 3, gravitasinya 10 pangkat 1, jari-jarinya tadi 10 pangkat min 3. Coret, yang bisa dicoret. Terus ini ada 2. Kalau bersebelahan kayak gitu, melewati sama dengan itu bisa dicoret juga. Berarti nanti 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 1 dari sini. Ya, pindah ruas.
sama dengan gamma cos 60 itu 0,5. Atau kita tulisnya 5 kali 10 pangkat min 1 aja. Di situ ini pindah ruas. Jadi di pembagian 10 pangkat min 2 dibagi, karena ini kan di atas. Jadi ketika pindah ruas jadi di bawah ya. 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan gamma. Sehingga kita punya 1/5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat plus 1. Karena dari bawahnya negatif nih, ditaruh ke atas jadi positif. Maka 1/5 adalah 0,2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan gamma. Maka kita bisa tulis 0,02 sama dengan gamma. Satuannya apa? Newton per meter. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Di sini tadi kan dicoret ya. Ini coret. Berarti sisanya 10 pangkat min 2. Ini kayaknya kita ada salah hitung. 10 pangkat min 2. Lalu di sini ini juga dicoret. Sisanya 10 pangkat 1 berarti naik. Kemudian sama dengan alfa, cos 60-nya adalah seperti ini. Maka ini harusnya 10 pangkat min 1 ya. Ini dibagi, oke, berarti ini ada kesalahan nih. Ini harusnya 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 1. Kalau sudah ini bisa dicoret, berarti kita sudah dapat gamanya. Gamanya adalah 0,2 Newton per meter. Selanjutnya untuk soal nomor 3 kita uraikan lagi. Pertama, pipa sempit berdiameter. Oke, itu ada diameter. Kita tulis ya, diameter sama dengan 8 kali 10 pangkat 123 min 3 mm. Kita jadikan meter dulu, berarti 8 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 lagi ya, meter. Jadi diameternya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 meter. Berarti dari situ kita bisa dapat jari-jari, yaitu diameter bagi 2. Maka dapat 8 kali 10 pangkat min 6 bagi 2, coret, sisa 4. Jadi 4 kali 10 pangkat min 6 meter. Kalau sudah dimasukkan ke dalam larutan yang massa jenisnya. Oke, massa jenisnya diketahui, berarti rho-nya adalah 1,5 gram per centimeter kubik, atau kita kali 1000, kita kali 100 berarti 12 kilo per meter kubik. Oke, jadi kalau ada gram ke sentimeter kubik, kamu ubah ke kilogram per meter kubik, itu dikali 100 gitu aja. Sorry, maksudnya dikali 1000 ya. Ini dikali 1000. Kemudian dari situ, apalagi yang diketahui? Tegangan permukaannya sudah diketahui. Tegangan permukaan kan gamma ya, 3 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Sudut kontaknya adalah 60, berarti tetanya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa kenaikan larutan. Yang ditanyakan itu hanya. Oke, berarti gamma. H sama dengan 2 gamma cos theta per 2 per rho GR. Nah, ini adalah rumusnya. Dari situ kita coba masukkan, berarti hanya itu yang ditanyakan. 2-nya tetap, gamanya 3 kali 10 pangkat min 4 cos 60 per rho-nya adalah 1515 kali 10 pangkat 2, kita tulisnya gravitasinya 10, R-nya berarti yang ini 4 kali 10 pangkat min 6. Dari situ kita coret yang bisa dicoret, 2 sama 4, di sini sisa 2, 3 sama 15, di sini sisa 5. Yang bagian atas cos 60 itu 0,5, kita tulis 5 kali 10 pangkat min 1.
ini itu 0,5. Kemudian dibagi, ini ada 5 di sini, 10 pangkat, di sini pangkat 2, di sini pangkat 1, berarti plus, di sini ada 2, terus ini min 6 ya, berarti min 6. 2-nya kita geser. Nah, seperti itu karena semuanya perkalian. Kalau sudah ini boleh dicoret. Yang atas jadi 10 pangkat min 5, yang bawah jadi 10 pangkat min 3 kali 2. Kemudian dari situ H sama dengan, atasnya kan gak ada angka ya, berarti kan ada angka 1. Berarti kita bisa tulis setengah kali 10 pangkat min 5, yang bawahnya kita naikkan jadi positif. Setengah itu 0,5 kali 10 pangkat min 2, atau kita bisa tulis 5 kali 10 pangkat min 3, atau 0,005 meter. Seperti ini. Pastikan kalian sudah paham cara pangkat 10 pangkat min berapa, 10 pangkat berapa, kayak gitu-gitu ya, untuk memudahkan hitung tanpa kalkulator. Selanjutnya soal nomor 4. Pembuluh kayu suatu pohon memiliki diameter 4 cm. Oke, diameternya adalah 4 cm. Berarti jari-jarinya adalah 2 cm. Atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian digunakan untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Sudut kontaknya adalah 0. Berarti tetanya adalah 0 derajat. Kemudian tegangan permukaan airnya, berarti gamanya adalah, kita tulis 7,35 kali 10 pangkat, komanya kan mundur 2 ya, berarti min 2 Newton per meter. Lalu gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi kenaikan, berarti hanya. Oke, kita gunakan rumus H. H sama dengan 2 gamma cos theta per rho G R. Ini adalah rumusnya. Lanjut, hanya itu yang ditanyakan. Oke. Kemudian kita hapus saja. Kita pakai yang hijau. 2 gamanya 7,35 kali 10 pangkat min 2 cos theta. Cos thetanya cos 0 ya. Dibagi rho-nya adalah rho-nya tidak diketahui, tapi ini air, sehingga kita tahu ya kalau rho air kita tulis di sini, rho-nya berarti 10 pangkat 3 kilo per meter kubik. Berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 1, R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau sudah ini kita coret. H sama dengan 7,35 kali 10 pangkat min 2. Di situ cos 0 itu nilainya 1. Jadi kita kali 1 bagi 10 pangkat 4, 3 pangkat 1 ini, lalu dikurangi 2. Berarti 7,35 kali 10 pangkat min 2. Bawah itu 10 pangkat 2, naik ke atas berarti pangkatnya jadi negatif. Sehingga dapat 7,35 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya soal nomor 5, yang diketahui adalah tegangan permukaan sebesar 0,4, itu berarti gamma. 0,4 kita tulisnya 4,65 kali 10 pangkat min 1 ya, karena komanya mundur 1 kali. Kemudian sudut kontak yang berjari-jari, oke, di situ sudah diketahui jari-jarinya 2,5 mm, berarti 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Sudut kontaknya tetanya adalah 150 derajat.
Nah, kemudian yang ditanyakan berapa ketinggian air raksa. Berarti yang ditanyakan adalah hanya, oh ya ini soalnya ada yang kurang. Untuk rho harusnya diketahui, yang biasanya nggak diketahui itu adalah kalau rho air. Tapi kalau rho raksa itu harusnya diketahui. Tapi di sini enggak, jadi kita tulis 13.600 kilo per meter kubik. Oke. Rumusnya apa? Rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Oke, seperti ini. Nah, nanti kita kan mau menghitung cos theta. Jadi kita hitung di sini aja. Cos theta 150 derajat. Kita umpamakan kalau misalkan tidak menggunakan kalkulator. Nah, kita tuh punya yang namanya kuadran dalam trigonometri. 0, 90, 180, 360. Cos 150 itu bisa diuraikan menggunakan kuadran. Kita pakai kalau nggak ini, yang genap aja ya. Oh ya, ini salah. 270. Biar nilainya nggak berubah, kita hanya bisa menggunakan kuadran 180 sama yang 360. Nah, di sini 150 itu dekat dengan 180 dikurangi dengan 30. Biar hasilnya apa? 150. Jadi ini tetap 180, tinggal ininya berapa. Oke, kalau sudah, cos-nya berarti kita ambil yang belakang sudutnya, yaitu cos 30. Sebelum ke sana, jangan lupa kalau ini semua trigonometri bernilai positif. Kalau yang kedua, ini hanya sin yang positif. Sedangkan kita di sini adalah cos. Artinya apa? Dia negatif. Kemudian, karena kan 150 itu berarti dia ada di sekitar sini ya, di kuadran 2. Nah, habis itu cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3. Kalau sudah, mari kita masukkan ke dalam rumus. H sama dengan 2. Gamanya adalah 4,65 kali 10 pangkat min 1. Kali cos tetanya berarti min setengah akar 3. Bagi rho-nya berarti 13,6. Kita tulis 136 kali 10 pangkat 2. Gravitasi 10 pangkat 1. R-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita coba hitung. Yang pertama ada yang bisa kita coret nggak? Ada. 2 sama 2 di bawah. Berarti 4,65. Oh, negatif ya. Itu ada negatif. Akar 3 kali 10 pangkat min 1. Bagi 136 kita kalikan dengan 2,5 itu adalah 340 kali 10 pangkat ini 3 coret ya. Oke, berarti sisanya cuma 340. 340 itu bisa kita tulis 34 kali 10 pangkat 1. Berarti min 4,65 akar 3 dibagi 34 kali 10 pangkat min 1 pangkat 10 di atas, di bawah kita tarik ke atas berarti min 1. Kalau sudah kita hitung, misalkan kita mau ngitung desimal aja ya, akar 3. Akar 3 itu nilainya 1,7. Kita kalikan dengan 4,65. Berarti min 7,905 kita bagi dengan 34 kali 10 pangkat min 2. Maka H sama dengan 7,905 bagi 34 berarti 0,23 kali 10 pangkat min 2 atau 2,3 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2,3 kali 10 pangkat min 3 meter.
Nah, ini adalah hasilnya.